semuanya, perkenalkan kami dari kelas 11 MIPA 1. Saya Alia Mawar Indrayani dan saya Helda Hedriani. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman saya akan menyampaikan hasil observasi shockbreaker melalui studi langsung ke bengkel dan studi internet dengan guru mata pelajaran fisika Bapak Rohili SPD. Selamat menyaksikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan shockbreaker itu. Shockbreaker atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan peredam kejut adalah sebuah alat mekanik yang didesain untuk meredam hentakan yang disebabkan oleh energi kinetik. Penggunaan logam baja sebagai bahan dasar memiliki tujuan supaya shockbreaker memiliki daya tahan yang cukup lama. Fungsinya adalah sebagai peredam goncangan sehingga bodi tidak bergoyang berlebihan akibat melewati jalan bergelombang. Langsung saja pada pertanyaan pertama. Apa sih jenis-jenis shockbreaker mobil atau motor, jenis yang paling diminati masyarakat dan jenis terbaik? Setelah melakukan observasi langsung ke bengkel dan melakukan research dari berbagai web, dapat saya simpulkan untuk jenis-jenis shockbreaker pada mobil dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, shockbreaker mobil berdasarkan desain. Yang pertama, ada model monotube. Tekanan akan tetap sama meskipun shockbreaker ditekan hingga habis. Karena tidak ada silinder, maka peredam hanya dilakukan oleh par saja. Yang kedua, ada model twin tube. Paling banyak digunakan karena memiliki kenyamanan serta durability yang tinggi. Yang kedua, shockbreaker mobil berdasarkan karakter. Yang pertama, jenis shockbreaker oli atau hidrolik. Yang kedua, jenis shockbreaker gas. Dan yang ketiga, ada jenis shockbreaker ganda. Yang ketiga, shockbreaker mobil berdasarkan cara kerja. Yang pertama, ada tipe single action. Dan yang kedua, ada tipe double action. Untuk selanjutnya, shockbreaker motor. Secara performa ada 3 jenis, yaitu 1. Shockbreaker untuk meredam dengan kategori shock memiliki ciri yang cukup empuk saat meredam getaran. Yang kedua, medium shockbreaker. Jenis kedua merupakan shockbreaker yang umum dipasarkan karena memang jenis ini yang dipakai pada motor sehari-hari kita. Yang ketiga, hard shockbreaker. Jenis ketiga memiliki karakter yang keras. Hal ini dikarenakan penggunaan pada shockbreaker dikhususkan untuk kepentingan balap. Selanjutnya saya akan menjelaskan shockbreaker motor berdasarkan cara kerjanya. 1. Fluid shockbreaker. 2. Hybrid shockbreaker. 3. Air suspension. Dan 4. Double action shock. Jadi, jenis shockbreaker yang paling diminati masyarakat dan jenis terbaik adalah Kayaba. Shockbreaker Kayaba merupakan salah satu perusahaan yang sudah berkiprah lama dalam dunia otomotif. Bukan hanya untuk sepeda motor, namun Kayaba juga menyediakan shockbreaker untuk mobil, sehingga kita tidak perlu meragukan lagi dalam segi kualitas. Untuk pertanyaan yang kedua adalah kapan sebaiknya shockbreaker mobil atau motor harus diganti. Penggantian shockbreaker dianjurkan untuk dilakukan setiap 5 tahun sekali. Setiap 5 tahun mobil direkomendasikan untuk servis berkala. Atau shockbreaker juga dapat diganti ketika sudah rusak atau ketika dirasa sudah kelemahan. Pemakaian juga tergantung dipakai di kota atau di perkampungan. Rata-rata waktu penggantian shockbreaker mobil adalah 5 tahun. Tapi kamu bisa menggantinya lebih cepat atau lebih lama jika merasa beberapa tanda shockbreaker mobil perlu diganti. Lanjut pada pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan beberapa tanda bahwa shockbreaker mobil atau motor dalam keadaan rusak. 1. Posisi mobil tidak seimbang atau miring. Ciri atau tanda bahwa shockbreaker rusak dan bermasalah bisa dilihat ketika mobil sedang diparkir atau di tempat yang rata. 2. Kondisi ban aus dan tidak merata. Shockbreaker yang mengalami kerusakan juga bisa mengakibatkan ban mobil menjadi cepat aus dan akhirnya tidak merata. Yang ketiga, oli shockbreaker bocor. Ciri-ciri shockbreaker mobil rusak juga ditunjukkan dengan adanya cairan oli yang merembes keluar. 4. Mobil seperti diayun ketika dikendarai. Kerusakan pada shockbreaker juga bisa dilihat dan dirasakan saat mobil sedang berjalan dan melewati jalan yang bergelombang atau tidak rata. 5. Timbul bunyi benturan. Apabila saat mengendarai mobil terdengar suara benturan pada bagian kaki-kaki, itu tandanya shockbreaker sedang bermasalah. Sekian penyampaian hasil observasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.